Halo Guru Penggerak Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Khowiyatul Islamiyah SPD, calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Saya dari TK Kartika 933 Yonif Para Rider 503, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebagai guru penggerak, saya dibimbing oleh fasilitator dan pengajar praktik. Perkenalkan, beliau berdua adalah Bapak Dr. Andes Supai MPD dan Bapak Ngengel Dayoh Nindrasono SPD. Sebelum saya memaparkan koneksi antar materi, berikut adalah kegiatan pemantik. Pendapat dari Bob Tolber, yaitu mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Yaitu, menurut saya, bahwa sebagai seorang pendidik, kita seringkali mengalami dilema etika antara mengajarkan isi materi, mengejar ketuntasan materi, ataukah mengajarkan makna dan penerapan sesungguhnya dari materi tersebut, yang notabene membutuhkan waktu yang lebih lama, yang mungkin akan mengakibatkan materi tidak tuntas, namun anak akan memahami makna sebenarnya dan pemanfaatannya dalam kehidupan nyata. Dan bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Maka nilai-nilai dalam suatu pengambilan keputusan yang saya pegang adalah apapun keputusan yang saya buat harus dapat dipertanggungjawabkan serta berpihak pada murid. Selanjutnya, pengambilan keputusan tersebut juga diharapkan agar memberikan dampak positif dan lingkungan sekolah, yaitu terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, tanpa adanya perselisihan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Maka, saya sebagai pemimpin pembelajaran, maka keputusan yang saya ambil akan menentukan apa yang akan murid saya dapatkan dari pembelajaran yang saya laksanakan. Maka keputusan yang akan saya ambil haruslah mampu menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Pengambilan keputusan harus mengutamakan kebutuhan belajar murid dan juga pembentukan karakter murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Pertanyaan pematik selanjutnya, menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Menurut saya, maksud dari kutipan tersebut adalah setiap permasalahan yang kita alami, baik dilema etika maupun rujukan moral, dapat diputuskan melalui 9 langkah pengambilan keputusan. Sebagai pedoman kita berperilaku etis, sehingga keputusan yang kita ambil harus didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu tanggung jawab dan berpihak kepada murid. Selanjutnya, saya memaparkan koneksi antar materi. Pertanyaan 1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Protap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ingarso Sung Tulodo.
Filosofi ini menegaskan bahwa kita sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya memberi teladan yang bijak dalam pengambilan keputusan. Ing Matyo Mangunkarso. Filosofi ini menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan hendaknya kita mampu memberdayakan dan membangun kerukunan murid. Tutswuri Handayani. Filosofi ini menegaskan bahwa sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan, maka keputusan yang kita ambil hendaknya mampu mendorong kolaborasi dan meningkatkan kinerja murid. Pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam pada diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Maka nilai-nilai kebajikan yang sangat mempengaruhi kebijakan kita dalam pengambilan keputusan adalah keadilan dan tanggung jawab. Adil berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sedangkan tanggung jawab berarti mampu menanggung resiko dari keputusan yang telah kita pilih. Nilai ini harus ditanamkan sejak dini dan dibudayakan dalam lingkungan sekolah, agar kelak murid kita menjadi orang yang bijak dalam mengambil keputusan. Pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita amati? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Maka ini jawaban saya. Salah satu tujuan coaching yaitu menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki oleh seorang guru. Melalui proses coaching akan terjadi pengambilan keputusan yang mengarah pada hal-hal positif, yang artinya keputusan-keputusan yang diambil berpihak kepada murid. Melalui kegiatan coaching, pengambilan keputusan yang diambil berasal dari potensi yang dimiliki seseorang, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, yang nantinya akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem sekolah. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional yang akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Berikut pemaparan saya. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar mampu bijak dalam mengambil dan menguji keputusan. Seorang guru yang memiliki kesadaran diri yang baik dan menunjukkan integritas dan tanggung jawab dalam memutuskan masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Seorang guru juga mampu memiliki kesadaran penuh ketika menghadapi suatu dilema etika. Dengan kesadaran penuh, maka perhatian, rasa ingin tahu, dan kebaikan akan mempengaruhi keputusan guru dalam menciptakan well-being ekosistem atau kesejahteraan psikologis. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Maka nilai-nilai yang dianut oleh pendidik seperti keadilan, kemanusiaan, tanggung jawab, kejujuran, dan lain-lain akan sangat mempengaruhi pendidik tersebut dalam mengambil suatu keputusan, baik yang berupa dilema etika maupun bujukan moral. Karena nilai ini adalah menjadi dasar seorang pendidik dalam mempertimbangkan benturan nilai yang muncul dalam kasus dilema etika atau bujukan moral. Mana nilai yang harus dipertegas, dikuatkan, atau mungkin dikalahkan? Pertanyaan keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman
Maka, pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman adalah lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dan orang lain adalah mitra, bukan saingan. Tugas pendidik adalah membentuk anak-anak menemukan jati diri dan mengembangkan potensinya. Persepsi tersebut akan mendorong kentalnya kolaborasi antar murid, guru, maupun orang tua. Maka, lingkungan tersebut akan terciptanya dari budaya positif. Budaya positif akan terbentuk dari kesepakatan dan sinergitas para pelaku lingkungan dalam menyepakati tindakan positif. Nah, dalam kesepakatan ini dibutuhkan suatu keterampilan dalam pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan ke-7, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini, adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan itu muncul ketika tidak komunikasi dan keterbukaan dalam lingkungan. Pada kasus pengambilan keputusan dari suatu masalah dilema etika, dibutuhkan suatu kejelian dalam analisisnya. Akankah menggunakan prinsip end-based thinking atau car-based thinking dalam penyelesaiannya? Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi dan keterbukaan untuk memetakan suatu masalah dilema etika berdasarkan paradigmanya, seperti individu lawan kelompok, keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang. Pertanyaan ke-8, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Maka, agar dapat memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda, kita harus mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Dengan memahami ketiganya, kita akan mampu menyusun pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi baik dari sisi konten, proses, maupun produk. Dengan mewujudkan pembelajaran yang demikian, maka murid akan semakin merdeka dalam belajarnya. Selanjutnya, pertanyaan ke-9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan, karena keputusan yang kita ambil akan terkait secara terus-menerus dan berdampak pada kehidupan murid kita. Pepatah juga mengatakan, guru itu diguguh lan ditiru. Artinya, guru itu dipercaya dan ditiru. Sehingga apapun yang kita putuskan, sedikit banyak akan mempengaruhi murid kita dan memberikan pengaruh besar dalam hidup mereka. Pertanyaan yang ke-10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu mengenal nilai dari peran diri kita agar mampu memahami dan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam pembelajaran kita juga harus mampu memahami kebutuhan belajar murid kita yang beragam dan mampu untuk mengelola sosial dan emosional murid kita. Pemahaman tersebut dapat kita eksplorasi menggunakan prinsip coaching atau supervisi akademik. Dengan demikian, akan muncul keputusan yang mampu menciptakan budaya positif demi terwujudnya visi sekolah yang berpihak kepada murid. Pertanyaan ke-11.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Maka inilah pemahaman saya tentang materi modul 3.1 ini adalah tentang penerapan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan, di mana pemahaman tersebut saya gunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul, untuk memetakan mana yang benar lawan benar atau dilema etika, atau benar lawan salah atau bujukan moral. Hal di luar dugaan saya dapatkan pada modul ini adalah ketika kita menghadapi kasus dilema etika, maka kita perlu memunculkan opsi trilema agar muncul solusi kreatif dari semua pihak. Pertanyaan ke-12. Setelah mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Ya, saya pernah. Misalnya, ketika ada murid yang tidak mengerjakan tugas pembelajaran di kelas, menurut kesepakatan kelas atau sebelum saya mengenal keyakinan kelas, anak tidak mengerjakan tugas harus menerima hukuman. Namun, ada satu anak yang tidak mau sama sekali mengerjakan tugas dengan baik. Setelah saya telusuri, anak tersebut tinggal bersama neneknya yang sudah tua dan sakit-sakitan, atau orang tua kandungnya berpisah, sehingga anak tersebut tidak ada yang membimbing belajar di rumah. Ketika itu saya dilema. Di satu sisi, saya harus menegakkan aturan agar tumbuh rasa percaya diri peserta didik. Di sisi lain, saya kasihan terhadap anak tersebut jika setiap hari dihukum. Akhirnya, saya minta anak-anak untuk membentuk kelompok belajar di rumah. Setelah mempelajari modul ini, saya mengerti memang dilema etika tidak bisa dihindari dan kadang kita harus memunculkan opsi trilema agar mendapatkan solusi terbaik. Pertanyaan ke-13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung menyelesaikan masalah menggunakan prinsip and-based thinking, yaitu saya melakukan karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang, ataupun rule-based thinking, yaitu berpusat pada tugas atau aturan yang ada. Setelah mempelajari modul 3.1 ini, saya lebih banyak mengolah rasa empati saya untuk memutuskan suatu menggunakan rasa peduli atau care-based thinking. Pertanyaan yang terakhir yaitu ke-14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Maka, sebagai individu, modul ini sangat penting bagi saya. Karena modul ini membuat saya mengerti bagaimana langkah-langkah yang harus saya terapkan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan masalah pribadi saya. Sebagai pemimpin, modul ini juga sangat penting karena keputusan yang diambil akan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga harus dianalisis dan diputuskan menggunakan langkah yang tepat. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 3.1. Saya menyampaikan terima kasih Guru Bergerak Indonesia Maju, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto.
Salam guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.